Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah. Sebelum pelajaran dimulai, saya ingin mengingatkan kembali kepada anak-anak untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar mengenai konsep perbandingan senilai, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Pada pertemuan ini, kita belajar mengenai perbandingan berbalik nilai, perbandingan dengan satuan yang berbeda, kemudian nanti ada contoh-contoh lain mengenai penerapan perbandingan dalam kehidupan. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah setelah mempelajari materi pada video ini, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan konsep perbandingan berbalik nilai dengan cermat. Yang kedua, peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai dengan cermat. Yang ketiga, peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda secara cermat. Nah, apa manfaat kita belajar mengenai perbandingan berbalik nilai? Contoh manfaatnya adalah, misalnya kita pergi ke masjid dengan berjalan kaki. Kita berjalan kaki dari rumah ke masjid tersebut. Diketahui jarak dari rumah ke masjid adalah sekian kilometer misalnya. Kemudian kita berjalan dengan kecepatan sekian. Misalnya dengan kecepatan 1 meter per detik, kita butuh waktu sekian menit untuk sampai di masjid. Nah, kemudian misalnya keesokan harinya kita ke masjid kembali. Nah, kemudian kecepatan berjalan kita ditambah. Nah, berapa waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke masjid? Nah, itu kita temukan jawabannya dengan menggunakan perbandingan berbalik nilai. Kemudian masih ada manfaat-manfaat lain kita belajar mengenai perbandingan berbalik nilai. Kemudian untuk penerapan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda dalam kehidupan, itu contohnya adalah kecepatan, kemudian ada juga debit. Di pertemuan ini kita juga belajar mengenai contoh perbandingan pada skala peta. Kemudian ada juga skala pada termometer. Sebelum kita membahas tentang perbandingan berbalik nilai, mari kita ingat kembali pertemuan sebelumnya mengenai perbandingan senilai atau proporsi. Ini ada contoh perbandingan senilai. Kita perhatikan bahwa di sini semakin banyak roti yang dibuat, semakin banyak pula terigu yang dihabiskan. Jadi dua-duanya itu semakin banyak. Semakin banyak roti yang dibuat, semakin banyak pula terigu yang dihabiskan. Itu untuk contoh perbandingan senilai. Jadi kalau perbandingan senilai itu, ketika yang satu itu semakin banyak, maka yang lainnya itu semakin banyak pula. Yang berarti bahwa ketika yang satu itu semakin kecil, maka yang lainnya semakin kecil. Atau yang satu semakin sedikit, maka yang lainnya juga semakin sedikit. Itu untuk perbandingan senilai. Apa perbedaannya dengan perbandingan berbalik nilai? Kita perhatikan contoh berikut. Seseorang berjalan sejauh 3,6 km dengan kecepatan 1 meter per detik. Waktu yang dibutuhkan adalah 1 jam. Sekarang,
Jika kecepatan dinaikkan menjadi 2 meter per detik, waktu yang dibutuhkan adalah setengah jam. Ketika kecepatannya adalah 1 meter per detik, di sini kita tulis 1, maka waktu yang dibutuhkan adalah 1 jam. Di sini kita tulis 1. Kemudian kecepatannya dinaikkan menjadi 2 meter per detik. Di sini kita tuliskan 2. Ketika kecepatannya 2 meter per detik, waktu yang dibutuhkan adalah setengah jam. Kita tulis di sini setengah. Kemudian misalnya kecepatannya dinaikkan lagi menjadi 3 meter per detik. Nah, ketika kecepatannya 3 meter per detik, maka waktu yang dibutuhkan adalah 1/3 jam. Kita lihat 1 agar jadi 2 itu dikali berapa? Dikali 2. Kemudian pada waktu 1 agar jadi setengah dikalikan berapa? Dikalikan setengah, karena 1 kali setengah sama dengan setengah. Kemudian kita perhatikan lagi pada kecepatan. 1 agar 3 itu dikalikan berapa? Dikalikan 3. Kemudian 1 agar 1/3 itu dikalikan berapa? Dikalikan 1/3. Pada soal ini, ketika kecepatannya dikali 2, maka waktunya dikali setengah. Kemudian ketika kecepatannya dikali 3, waktunya dikali 1/3. Kecepatannya ini kan semakin besar. 1, 2, 3 kan berarti semakin besar. Nah, waktunya semakin kecil. 1, setengah, 1/3 itu kan semakin kecil. Semakin besar kecepatan, maka semakin kecil waktu tempuh. Kecepatan berbanding terbalik dengan waktu. Jika kecepatan digandakan atau dikali 2, waktu tempuh akan turun menjadi setengah kalinya. Kemudian sama juga jika kecepatannya dikali 3, maka waktu tempuhnya akan turun menjadi 1/3 kalinya. Nah, ini adalah contoh perbandingan berbalik nilai. Kita lihat lagi. Kalau perbandingan senilai itu seperti ini, dan jika perbandingan berbalik nilai itu seperti ini. Selain kecepatan dan waktu yang berbanding terbalik, terdapat beberapa masalah sehari-hari yang saling berbanding terbalik. Misalkan, banyaknya pekerja dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Di sini contoh yang kedua adalah tabel hubungan banyaknya pekerja dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Jika banyaknya pekerja adalah 6 orang, maka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan adalah 30 hari. Jika banyaknya pekerja 10 orang, maka waktu yang dibutuhkan adalah 18 hari. Begitu seterusnya. Perhatikan pada tabel ini, semakin banyak pekerja, maka semakin sedikit waktu yang dibutuhkan. Berarti itu kan terbalik. Nah, ini adalah contoh perbandingan berbalik nilai. Pada tabel ini yang pertama, untuk 6 pekerja, waktu yang dibutuhkan adalah 30 hari. Kemudian, jika banyaknya pekerja adalah 30 orang, maka waktu yang dibutuhkan adalah 6 hari. Jika ada 6 orang, maka dibutuhkan 30 hari. Nah, kemudian jika ada 30 orang, maka dibutuhkan 6 hari. Kita lihat lagi contoh yang lain. Nah, ketika ada 12 orang, maka waktu yang dibutuhkan adalah 15 hari.
Dan jika ada 15 orang, maka waktu yang dibutuhkan adalah 12 hari. Pada contoh ini, 6 kali 30 sama dengan 180, 10 kali 18 sama dengan 180, 12 kali 15 sama dengan 180, 15 kali 12 sama dengan 180, 20 kali 9 sama dengan 180, kemudian 30 kali 6 sama dengan 180. Nah, 180 ini merupakan konstanta perbandingan. Contoh yang ketiga, suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 12 orang dalam waktu 20 hari. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu apabila dikerjakan oleh 6 orang? Penyelesaiannya, untuk mempermudah kita dalam mengerjakan, maka buatlah tabel terlebih dahulu. Banyaknya pekerja itu 12 orang, sehingga kita tulis di sini 12. 12 orang itu membutuhkan waktu 20 hari, sehingga kita tulis di sini 20. Kemudian, apabila pekerjaan dikerjakan 6 orang, berarti kita tulis di sini 6. Nah, yang ditanyakan adalah berapa hari jika pekerjanya itu jumlahnya ada 6. Perlu diperhatikan bahwa ketika ada soal cerita mengenai perbandingan, kita perhatikan terlebih dahulu apakah soal itu adalah soal perbandingan senilai atau soal perbandingan berbalik nilai. Untuk contoh nomor 3 ini adalah mengenai banyaknya pekerja dan banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Kemudian kita pikirkan, ketika ada suatu pekerjaan, nah pekerjaan itu diselesaikan oleh lebih banyak orang, berarti jika dikerjakan oleh lebih banyak orang, maka pekerjaan itu akan cepat selesai atau pekerjaan itu akan membutuhkan waktu yang lebih sedikit. Berarti kan semakin banyak pekerja, maka waktu yang dibutuhkan semakin sedikit. Atau bisa juga kita katakan bahwa semakin sedikit orang yang bekerja, maka waktu yang dibutuhkan akan semakin banyak. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa itu adalah soal perbandingan berbalik nilai, sehingga kita kerjakan dengan menggunakan konsep perbandingan berbalik nilai. Nah, pada soal ini, dengan menggunakan konsep perbandingan berbalik nilai diperoleh 12/6 sama dengan H per 20. Kita perhatikan di sini 12, di sini kita tulis 12, kemudian di sini 6, kita tulis di sini 6. Nah, yang ininya kita balik. 20-nya kita tulis di bawah, H-nya ini kita tulis di atas. Kalau yang ini 12 kita tulis di atas, 6 kita tulis di bawah, tapi kalau yang ini dibalik. Jadi H-nya kita tulis di atas, 20-nya kita tulis di bawah. Kenapa dibalik? Karena ini perbandingan berbalik nilai. Kemudian kita kalikan silang. 12 dikali 20 sama dengan H dikali 6. 12 dikali 20 sama dengan 240. Kemudian H dikali 6 itu kan sama saja dengan 6H. Sehingga 240 sama dengan 6H. Di sini kita akan mencari H. Berarti 6H agar jadi H berarti dibagi 6. Sehingga 6H dibagi 6 itu kan H. Terus 240 dibagi 6. Sehingga 40 sama dengan H. Atau H sama dengan 40.
Jadi, pekerjaan akan selesai dalam waktu 40 hari apabila dikerjakan oleh 6 orang. Contoh yang keempat. Seorang peternak ayam mempunyai persediaan makanan untuk 140 ekor ayamnya selama 6 hari. Jika 20 ekor ayam mati karena terinfeksi virus, tentukan lama persediaan makanan tersebut akan habis. Penyelesaian. Pertama, kita buat ke dalam tabel terlebih dahulu. Banyaknya ayam dan waktu makanan habis dalam hari. 140 ekor ayam, maka makanannya habis dalam 6 hari. Kemudian diketahui bahwa 20 ekor ayam mati, sehingga sisa ayamnya adalah 120, yaitu diperoleh dari 140 dikurangi 20. Kita tuliskan 120 ini pada tabel di sebelah sini. Kemudian, untuk 120 ayam, maka berapa hari makanan akan habis? Di sini kita tulis T karena di sini belum diketahui atau ini yang ditanyakan. Sebelum kita kerjakan, kita pikirkan dulu apakah ini soal perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Kan semakin banyak jumlah ayam, maka persediaan makanannya semakin cepat habis. Atau semakin banyak ayam, maka waktu untuk menghabiskan makanan semakin sedikit. Atau bisa juga kita katakan semakin sedikit ayamnya, maka waktu yang digunakan untuk menghabiskan makanan ayam tersebut semakin banyak. Berarti itu adalah contoh perbandingan berbalik nilai, sehingga kita kerjakan menggunakan konsep perbandingan berbalik nilai. 140, kita tulis di sini 140 per 120. Sama dengan, nah karena ini perbandingan berbalik nilai, maka ininya dibalik. T-nya jadi di atas dan 6-nya jadi di bawah. Kemudian untuk mempermudah penghitungan kita sederhanakan. Pembilang dan penyebut sama-sama kita bagi dengan 20. 140 dibagi 20 itu kan sama dengan 7. Kemudian 120 dibagi 20 sama dengan 6. Sehingga menjadi 7 per 6. 7 per 6 sama dengan T per 6. Kita kalikan silang, 7 dikali 6 sama dengan T dikali 6. 7 kali 6 itu 42. T kali 6 itu sama saja dengan 6T. 42 sama dengan 6T. Sehingga 42 per 6 sama dengan T. Atau 42 bagi 6 sama dengan T. 42 bagi 6 berapa? 7. 7 sama dengan T, atau T sama dengan 7. Jadi, untuk 20 ekor ayam, makanan habis dalam waktu 7 hari. Contoh nomor 5. Sebuah bangunan dapat dikerjakan oleh 28 pekerja selama 15 hari. Agar pekerjaan tersebut selesai selama 10 hari, tentukan banyak pekerja tambahan yang dibutuhkan. Di sini yang ditanyakan adalah banyaknya pekerja. Pertama kita buat tabelnya terlebih dahulu. Banyak pekerja, ini ada waktu yang dibutuhkan dalam hari. Banyak pekerja itu 28. Kemudian hari yang dibutuhkan adalah 15 hari. Selanjutnya, agar pekerjaan selesai selama 10 hari, sehingga kita tulis di sini 10. Kemudian ini belum diketahui, sehingga kita bisa simbolkan dengan
sebuah huruf, misalkan huruf X. Jadi ini ada variabel X. Sebelum dikerjakan, kita pikirkan dulu apakah ini perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Jika jumlah pekerja semakin banyak, maka waktu yang dibutuhkan semakin sedikit. Atau jika pekerja semakin sedikit, maka waktu yang dibutuhkan semakin banyak. Nah, sehingga itu adalah contoh dari perbandingan berbalik nilai. Kita tuliskan seperti ini, 28, kita tuliskan di sini 28 per X sama dengan, nah yang ini dibalik, karena perbandingan berbalik nilai sehingga dibalik, 10 per 15. Selanjutnya, kita sederhanakan, pembilang dan penyebut kita bagi dengan bilangan yang sama, yaitu kita bagi dengan 5. 10 dibagi 5 sama dengan 2. 15 dibagi 5 sama dengan 3. Sehingga menjadi 2 per 3. Selanjutnya kita kalikan silang. 28 dikali 3 sama dengan 2 dikali X. 28 dikali 3 sama dengan 84. 2 kali X itu sama dengan 2X. 84 sama dengan 2X. Sehingga X sama dengan 84 dibagi 2. X sama dengan 42. X diperoleh 42 atau X sama dengan 42. Sehingga kita ketahui bahwa agar pekerjaan selesai selama 10 hari dibutuhkan 42 pekerja. Namun ini belum selesai. Karena yang ditanyakan adalah pekerja tambahan. Berarti 28 ditambah berapa agar menjadi 42? Atau 42 dikurangi 28. Berarti hasilnya adalah 14. Jadi pekerja tambahan yang dibutuhkan sebanyak 14 orang. Selanjutnya adalah perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Untuk perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda, contohnya ada pada kecepatan. Farah bersepeda di lintasan yang berbeda. Terkadang melintasi jalan yang naik, terkadang melintasi jalan yang menurun, dan ada kalanya dia melintasi jalan yang datar. Farah berhenti 3 kali untuk mencatat jarak dan waktu yang telah ditempuhnya selama melewati 3 lintasan. Pada pemberhentian yang pertama, Farah mencatat bahwa dia telah menempuh jarak 8 km dalam waktu 20 menit. Pada pemberhentian kedua, dia mencatat bahwa dia telah menempuh jarak 12 km dalam waktu 24 menit pada lintasan yang kedua. Kemudian pada pemberhentian ketiga, dia telah menempuh jarak 24 km dalam waktu 40 menit pada lintasan yang ketiga. Pertanyaannya adalah yang pertama, pada lintasan yang manakah Farah mengendarai sepeda paling cepat? Yang kedua, pada lintasan yang manakah Farah mengendarai sepeda paling lambat? Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, ini perlu diingat. Pada lintasan pertama, kecepatannya adalah 8 per 20. Jarak per waktu atau jarak dibagi waktu. Jaraknya itu 8 km, waktunya itu 20 menit, sehingga 8 per 20. Nah, ini 8 per 20 itu kita sederhanakan menjadi 2 per 5. Pembilang dan penyebutnya sama-sama dibagi 4. 8 dibagi 4 itu sama dengan 2, kemudian 20 dibagi 4 sama dengan 5. Sehingga kecepatan pada lintasan yang pertama adalah 2 per 5 km per menit. Kemudian pada lintasan kedua kecepatannya adalah
12/24. Di sini pada pemberhentian kedua kan 12 km dalam waktu 24 menit. Dia mencatat. Nah, 12 km dalam waktu 24 menit itu ditulis 12/24. 12 itu jaraknya, 24 itu waktunya. Kemudian kita sederhanakan. Pembilang dan penyebutnya sama-sama kita bagi 12. Sehingga 12/24 sama dengan 1/2. 12 dibagi 12 sama dengan 1, 24 dibagi 12 sama dengan 2. Sehingga 1/2 km per menit. Kemudian pada lintasan yang ketiga, kecepatannya adalah 24/40. Karena jaraknya adalah 24 km, waktunya 40 menit, sehingga 24/40. Kita sederhanakan, pembilang dan penyebutnya sama-sama kita bagi dengan 8, sehingga menghasilkan 3/5. 24 dibagi 8 sama dengan 3, 40 dibagi 8 sama dengan 5, sehingga 3/5 km per menit. Sehingga kita peroleh pada lintasan pertama kecepatannya adalah 2/5 km per menit. Pada lintasan yang kedua kecepatannya adalah 0,5 km per menit. Pada lintasan yang ketiga kecepatannya adalah 3/5 km per menit. Untuk menentukan pada lintasan yang manakah Farah mengendarai sepeda paling cepat dan pada lintasan yang manakah Farah mengendarai sepeda paling lambat, itu untuk yang paling cepat, kecepatan yang paling cepat itu berarti kita cari yang paling tinggi atau yang nilainya paling besar. Kemudian untuk menentukan yang paling lambat berarti kita cari kecepatan yang nilainya paling kecil. Di antara 2/5, 1/2, dan 3/5, manakah yang paling besar dan manakah yang paling kecil? Untuk mempermudah kita, maka samakan semua penyebutnya. Kita lihat di sini penyebutnya adalah 5, di sini penyebutnya adalah 2, dan di sini penyebutnya adalah 5. Nah, untuk menyamakan penyebutnya berarti kita cari KPK-nya. KPK dari 5, 2, dan 5. KPK-nya adalah, sehingga kita buat semua penyebutnya menjadi 10. 2/5 penyebutnya adalah 5. 5 dikali berapa agar 10? 5 dikali 2. Karena penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya juga dikali 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Sehingga 2/5 sama dengan 4/10. Kemudian 1/2 atau setengah. Penyebutnya adalah 2. 2 dikali berapa agar 10? Berarti kan 2 dikali 5. Nah, karena penyebutnya dikali 5, maka pembilangnya juga dikali 5. 1 dikali 5 sama dengan 5. Sehingga 1/2 sama dengan 5/10. Kemudian yang ketiga, 3/5. Penyebutnya adalah 5. 5 kali berapa agar 10? 5 dikali 2. Karena penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya juga dikali 2. 3 kali 2 sama dengan 6. Sehingga 3/5 sama dengan 6/10. Di sini saya tampilkan lagi pecahannya. Berarti ini kan ada 4/10, 5/10, dan 6/10. Manakah yang terkecil? Yang terkecil adalah 4/10. Kemudian yang terbesar adalah 6/10. Karena 2/5 kurang dari 1/2 kurang dari 3/5, maka dapat disimpulkan bahwa Farah mengendarai sepeda paling cepat pada lintasan ketiga. Kemudian Farah mengendarai sepeda paling lambat pada lintasan pertama. Contoh yang kedua dari perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda adalah
pada debit. Debit adalah volume zat cair yang mengalir tiap satu satuan waktu. Untuk mencari debit, volume dibagi waktu. Debit sama dengan volume dibagi waktu. Contoh yang pertama, sebuah keran air dapat memenuhi sebuah wadah bervolume 1 meter kubik dalam waktu 0,5 jam atau setengah jam. Berapa debit air yang keluar dari keran tersebut dalam liter per jam? Ini adalah contoh soal mengenai debit. Nah, debit itu adalah salah satu contoh dari perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Volume itu satuannya bisa liter, meter kubik, desimeter kubik, dan lain-lain. Nah, untuk waktu satuannya itu berbeda dengan volume. Waktu itu bisa detik, jam, menit, dan lain-lain. Nah, itu satuannya berbeda sehingga debit adalah salah satu contoh perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Kemudian yang tadi kecepatan juga perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Kecepatan itu jarak dibagi waktu. Jarak itu satuannya bisa meter, kilometer, dan lain-lain. Kalau waktu satuannya detik, menit, dan lain-lain. Nah, itu kan satuannya berbeda. Nah, sekarang kita lanjutkan mengenai pembahasan debit. Diketahui volume wadah sama dengan 1 meter kubik. Di sini ditanyakannya adalah dalam liter per jam. Berarti volumenya dalam liter, waktunya dalam satuan jam. Ingatlah bahwa 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. Pada soal diketahui volumenya adalah 1 meter kubik. Kita ubah menjadi desimeter kubik atau menjadi liter. 1 meter kubik sama dengan 1000 desimeter kubik. 1000 desimeter kubik sama dengan 1000 liter. Nah, ini satuannya sudah dalam liter seperti yang ditanyakan pada soal. Kemudian waktunya 0,5 atau setengah jam. Ini tidak perlu kita ubah karena sudah dalam bentuk jam sesuai dengan yang ditanyakan pada soal. Kemudian yang ditanyakan adalah debit air keran. Debit sama dengan volume dibagi waktu. Volumenya itu 1000 liter, waktunya 0,5 jam. 1000 dibagi 0,5 sama dengan 2000. Jadi, debit air yang keluar dari keran tersebut adalah 2000 liter per jam. Artinya bahwa setiap jam itu mengalir 2000 liter air. Contoh yang kedua, sebuah bak mandi berbentuk balok memiliki panjang 60 cm, lebar 60 cm, dan tinggi 65 cm. Bak tersebut terisi penuh oleh air dari sebuah keran dalam waktu 90 menit. Tentukan debit air yang keluar dari keran tersebut dalam liter per jam. Diketahui bak mandi berbentuk balok dengan panjang 60 cm, lebar 60 cm, dan tinggi 65 cm. Waktu 90 menit. Ditanyakan debit air. Jawab, volume bak mandi. Bak mandi itu berbentuk balok sehingga kita mencari volume balok. Volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Sama dengan 60 cm dikali 60 cm dikali 65 cm. Sama dengan 234.000 cm kubik. Karena pada soal yang ditanyakan adalah dalam liter per jam, sehingga
satuan cm kubik ini kita ubah ke dalam liter. Kita ingat tadi bahwa 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Sehingga kita dapat mengubah 234.000 cm kubik sama dengan 234 desimeter kubik. 234 desimeter kubik sama dengan 234 liter. Kemudian waktunya ini diketahui 90 menit. Ini satuannya masih dalam bentuk menit, kita ubah ke jam. 90 menit sama dengan 1,5 jam. Kita ingat bahwa 1 jam itu 60 menit, sehingga 90 menit sama dengan 1,5 jam. Debit sama dengan volume dibagi waktu, sama dengan 234 liter dibagi 1,5 jam, sama dengan 156 liter per jam. 234 dibagi 1,5 kan 156. Jadi debit air yang keluar dari keran tersebut adalah 156 liter per jam. Contoh-contoh lain dari penerapan perbandingan dalam kehidupan. Yang pertama, skala pada peta. Skala pada peta itu juga merupakan contoh penerapan perbandingan dalam kehidupan. Contoh yang pertama, misalkan diketahui bahwa skala peta adalah 1:1 juta. Ini berarti bahwa jarak 1 cm pada peta sama dengan 1 juta cm pada jarak sebenarnya. Kita perhatikan 1:1 juta. Itu maksudnya adalah jarak 1 cm pada peta sama dengan 1 juta cm pada jarak sebenarnya. Jarak kota Samarinda dengan kota Balikpapan pada peta adalah 8 cm. Jarak kedua kota tersebut sebenarnya sama dengan 8 dikali 1 juta cm. Kenapa? Karena kita lihat skala yang diketahui. 1 cm pada peta sama dengan 1 juta cm pada jarak sebenarnya. Berarti jika pada peta itu 8 cm, jarak sebenarnya adalah 8 dikali 1 juta cm. Kenapa? Karena kita lihat skala yang diketahui. 1 cm pada peta sama dengan 1 juta cm pada jarak sebenarnya. Berarti jika pada peta itu 8 cm, jarak sebenarnya adalah 8 dikali 1 juta cm sama dengan 8 juta cm. 8 juta cm ketika kita ubah menjadi kilometer maka dengan 80 km. Jadi jarak kota Samarinda dengan kota Balikpapan sebenarnya adalah 80 km. Ingat kembali mengenai satuan-satuan panjang. Ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ingat bahwa jika turun 1 kali maka dikali 10. Jika naik 1 kali maka dibagi 10. Contoh yang kedua, jarak kota Samarinda dengan kota Balikpapan sebenarnya adalah 80 km. Ini jarak yang sebenarnya. Jarak kedua kota pada peta yang baru adalah 2,5 cm. Peta yang ada pada contoh soal kedua ini berbeda dengan peta yang ada di contoh pertama tadi. Tetapi jarak yang sebenarnya sama dengan contoh yang pertama, yaitu 80 km. Yang ditanyakan adalah tentukan skala petanya. Diketahui jarak kedua kota sama dengan 80 km. Kita ubah ke dalam cm. 80 km sama dengan 8 juta cm.
Untuk menentukan skala peta digunakan konsep perbandingan sebagai berikut. Skala peta sama dengan jarak pada peta banding jarak sebenarnya. Ingat-ingat, skala peta sama dengan jarak pada peta banding jarak sebenarnya. Sama dengan jarak pada peta itu diketahui 2,5 cm. Saya tulis di sini 2, jarak sebenarnya diketahui 80 km atau 8 juta cm. Jadi, kilometer ini kita ubah dulu ke dalam sentimeter. 2,5 banding 8 juta. Kita sederhanakan 2,5 dibagi 2,5, 8 juta juga dibagi 2,5. 2,5 dibagi 2,5 sama dengan 1. 8 juta dibagi 2,5 sama dengan 3.200.000. Jadi, skala pada peta yang baru adalah 1 banding 3.200.000. Kemudian contoh penerapan yang lain adalah skala pada termometer. Ini juga dipelajari kelas 7 pada pelajaran IPA. Contohnya saat demam, termometer Celcius menunjukkan suhu badan Syifa 40 derajat Celcius. Berapa derajat reamur suhu badan Syifa? Berapa derajat Fahrenheit suhu badan Syifa? Jawab. Yang pertama, perbandingan suhu pada termometer Celcius terhadap reamur adalah 5:4, atau dapat ditulis seperti ini. C menyatakan suhu dalam Celcius dan R menyatakan suhu dalam reamur. C banding R sama dengan 5:4. C-nya itu diketahui 40 derajat Celcius, sehingga kita tulis di sini 40. 40 per R sama dengan 5/4. Kita kalikan sila 40 kali 4 sama dengan 5 kali R. 40 kali 4 sama dengan 160. 5 kali R sama dengan 5R. Nah, kita akan mencari suhu dalam derajat reamur. 5R agar jadi R saja itu dibagi berapa? Dibagi 5. Sehingga 160-nya juga dibagi 5. 5R dibagi 5 kan R. Kemudian 160 dibagi 5. Nah, 160 dibagi 5 sama dengan 32. Sehingga 32 sama dengan R. R sama dengan 32. Jadi, suhu badan Syifa adalah 32 derajat reamur. Yang kedua, perbandingan suhu pada termometer Celcius terhadap Fahrenheit adalah C banding F dikurangi 32 sama dengan 5:9. Atau kita bisa tuliskan seperti ini. C tadi suhu Syifa dalam derajat Celcius adalah 40, sehingga kita tulis di sini 40. 40 per F dikurangi 32 sama dengan 5/9. Kemudian kita kalikan silang. 40 dikali 9 sama dengan 5 dikali F dikurangi 32. 40 kali 9 sama dengan 360. 360 sama dengan 5 dikali F dikurangi 32. Kemudian 360 dibagi 5 sama dengan F dikurangi 32. 360 dibagi 5 itu sama dengan 70. Sehingga 72 sama dengan F dikurangi 32. 72 ditambah 32 sama dengan F. 72 ditambah 32 itu kan 104. Jadi 104 sama dengan F. F sama dengan 104. Jadi suhu badan Syifa adalah 104 derajat Fahrenheit. Demikianlah materi pada pertemuan hari ini. Berarti hari ini kita telah belajar mengenai perbandingan berbalik nilai.
Perhatikan perbedaan perbandingan berbalik nilai dengan perbandingan senilai. Kemudian hari ini juga kita telah belajar mengenai perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Contohnya ada kecepatan, ada debit. Kemudian kita belajar juga mengenai contoh-contoh lain dari penerapan perbandingan dalam kehidupan. Ada skala pada peta, ada skala pada termometer, kemudian pada skala pada peta, itu perlu diingat-ingat kembali mengenai satuan-satuan panjang. Misalnya untuk merubah dari sentimeter ke kilometer, untuk merubah dari kilometer ke sentimeter, dan lain-lain. Ini adalah daftar pustakanya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah akan dilaksanakan penilaian harian 1 atau ulangan harian 1. Materinya adalah mengenai perbandingan. Materi pada pertemuan pertama dan materi pada pertemuan yang kedua. Penilaian hariannya ini tidak boleh membuka buku. Selain itu, tidak boleh meminta bantuan kepada orang lain. Tidak boleh bertanya kepada teman. Jadi, kerjakan dengan jujur. Nah, kemudian, rencananya nanti juga akan ditentukan waktunya. Misalnya ditentukan waktunya yaitu 45 menit untuk penilaian hariannya. Misalnya 45 menit. Berarti anak-anak mengerjakan PH tersebut selama 45 menit. Meskipun dimulainya itu berbeda-beda, misalkan si A mengerjakan mulai dari jam 7, si B mengerjakan mulai setengah 8. Itu waktu dimulainya kan berbeda, tetapi semua harus sama, yaitu 45 menit. Berarti jika mengerjakannya mulai dari jam 7, selesainya jam 7 lebih 45. Nah, nanti waktu ulangannya berapa menit, apakah 45 menit, 50 menit, atau berapa, nanti akan ditentukan kemudian. Kerjakanlah dengan jujur, karena untuk apa nilai tinggi jika diperoleh dengan cara tidak jujur. Jadi, belajarlah dengan sungguh-sungguh, berdoa, kemudian jika ada materi yang masih perlu penjelasan, bisa ditanyakan melalui WA. Jangan lupa juga kerjakan kuis untuk hari ini. Jaga kesehatan, tetap semangat. Sekian dari saya, mudah-mudahan yang dipelajari hari ini bermanfaat. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.